Halo, balik lagi gue dengan Robi. Nah, kalau kemarin teman-teman udah lihat video mengenai Honda CB400 yang berkonsepkan cafe racer punya Gaga Muhammad. Sekarang kita akan membahas video berikutnya tentang motor custom juga dengan basic Benelli Patagonia Eagle 250. Sekarang kita akan lanjut mengenai tadi pembahasan, yaitu Benelli Patagonia Eagle 250. Nah, untuk motor ini seperti biasa datang dengan kondisi masih baru dari dealernya. Kebetulan yang punya adalah customer gua dari Bali. Jadi kalau teman-teman lihat tuh tahu dong PE 250 tuh konsepnya kayak gimana, ya kan? Seperti itulah. Nah, untuk kali ini pengerjaan motor ini bener-bener full total handmade. Jadi bener-bener apa ya namanya, kita cuma mengambil mesinnya aja. Jadi mesinnya diambil, kita pindahin. Jadi lo beli motor baru cuma ngambil mesin. Nah, itu dia, kita rubah menjadi sebuah konsep yang menurut gua adalah cukup ekstrim, karena benar-benar karena mengambil mesin otomatis si motor ini kita bikin semua dari frame, body, terus juga ada footstep, knalpot, bahkan jari-jari dan juga tromolnya juga memang kita bikin. Jadi benar-benar wah, semua tuh hemat deh, bener-bener pengerjaan yang bener-bener makan waktu, makan apa ya, pikiran, karena lo berpikir bahwa yang asik tuh apa ya, dibikin apa lagi ya, ditambahin apa lagi ya, ditambah lagi dengan pewarnaannya yang juga kita mikir, aduh nih apa, oke lah customer maunya hitam, tapi ketika ditambahkan dengan sebuah list atau ada motif-motifnya, itulah yang bikin lo mumet. Memikirkannya adalah memadukannya agar sesuai dengan konsep. Nah, sekarang gue akan jelaskan untuk perubahan apa aja detailnya dari si PE ini yang ada di sebelah kiri gue. Jadi kalau lihat sebelah kanan gue ini adalah ini aslinya, ya ini adalah yang sudah kita custom. Nah, inilah perubahannya. Patagonia Eagle 250 standar menjadi ekstrim, yang benar-benar memang kita bikin semua. Yaitu pertama, kita mulai dari frame-nya itu kita bikin sedemikian rupa ya, memang kita sudah sesuaikan dengan mesinnya, dari tinggi ke atasnya seperti apa, biar ini masuk tapi juga ada sela untuk bisa bongkar pasang, ya kan. Terus dari frame itu kita menggunakan bahan seamless. Selain frame itu kita bikin sedemikian rupa, yang cukup membuat pusing lagi adalah ketika kita membuat swing arm. Karena kenapa? Karena dia bukan rigid, dia menggunakan konsep Pro Street yang tetap menggunakan swing arm. Nah, swing arm inilah yang memang benar-benar kita pusing untuk membuatnya seperti apa ya. Karena dia menggunakan ban lebar, otomatis swing arm itu benar-benar disesuaikan. Itu, aduh, pengerjaan itulah bongkar pasang, dan pada akhirnya jadi, alhamdulillah. Karena itu cukup memang memakan waktu. Selain swing arm, dia juga ada shock. Karena dia menggunakan monoshock, shock itu ada di bawah jok. Nah, itu juga memikirkan bahwa posisi yang pas, biar ketika diduduk tidak ambles. Nah, itu baru duduk. Gimana kalau jalan? Nah, itu memang cukup apa ya, menurut gua ya makan waktu juga memikirkan itu. Untuk shock belakang itu gue pakai punya apa namanya Scorpio.
hanya posisinya yang kita sesuaikan agar untuk posisi duduk itu pas. Setelah rangka sudah, swing arm sudah, juga monoshocknya sudah, untuk di bagian depan itu ada komstir. Komstirnya pun karena dia menggunakan USD aftermarket, komstirnya kita bikin. Kita berusaha untuk membuat komstir itu tampilannya berbeda, ya kan, modelnya juga berbeda, jadilah itu dia komstirnya. Nah, setelah framenya sudah kita bahas, karena kita akan bahas di bagian kaki-kaki, yaitu gua akan mulai dari velg belakang. Dikarenakan dia menggunakan ban 190 cukup lebar, ya kan, akhirnya untuk pemilihan si velg sendiri kita menggunakan lebarnya itu 6 in. Jadi velgnya itu pakai ring 17 tapi 6 in. Udah oke, menurut kita masukin. Tapi untuk velg depan belakang sama-sama ring 17. Untuk jari-jarinya kita custom yang besar, jadi biar kelihatan keker, ya nggak? Jadi itu dia tuh tampilan di ban belakang itu makin gagah. Ditambah dengan swing arm, ya kan? Wah, pokoknya ganteng, dan monoshocknya apalagi makin ganteng, itu ban belakangnya kelihatan makin gokil sih. Sekarang untuk yang kita handmade itu adalah pembuatan memang di bagian bodi. Dari mulai tangki, spakbor depan, box aki, dan juga spakbor belakang. Jadi tuh untuk pembuatan tangki ini di awal itu adalah gue menggunakan mal. Itu gue menggunakan sebuah karton untuk membuat tangki ini sedemikian rupa. Kita ukur. Setelah kita ukur udah oke, baru kita masukkan ke kita lampirkan ke kita lampiaskan ke sebuah plat. Ya, walaupun terkadang ukuran dari sebuah karton mungkin agak berbeda dengan plat, karena mungkin karton itu mudah ditekuk, beda dengan plat. Tapi ya itulah dia, setidaknya kita mencoba ngemal dulu biar bentuk dan juga ukuran sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru bisa kita pasang. Jadi bener-bener gue bener-bener mikir banget tuh tangkinya tuh bikin tuh lo motongin, ya kan, ukur pakai karton, kita kasih lem baru. Nah itu benar-benar menurut gue adalah pusing banget, benar-benar ribet, tapi itulah custom. Kita coba berusaha menampilkan sesuatu yang beda, biar ya udah custom tuh cuma kita yang punya sendiri, pengennya begitu. Untuk spakbor belakang pun kita bikin kemarin itu coba gue mal dari sebuah karton juga. Karena gue berpikir gimana caranya lampu belakangnya ini bisa masuk ke dalam sebuah spakbor. Karena rencana mau pakai stop lamp yang kayak LED gitu kan agak panjang. Kayaknya agak terlalu aneh ya, karena dia pasti akan ngebulet. Nah, harusnya bentuknya agak sedikit lebih ke patah-patah tuh, udah mati punya sisi tajam-tajamnya gitu. Udah gue bikinin stop lamp yang aftermarket, akhirnya bisa dari sebuah mal karton, dan akhirnya jadilah dia spakbor belakangnya seperti itu. Modelnya, konsepnya seperti apa, ya kan? Jadi makin ganteng sesuai dengan spakbor depan dan juga tangki. Untuk cover aki atau cover samping sebenarnya lebih ke ya hanya mengikuti frame aja kita bikin, nggak perlu yang terlalu ngotak. Kita bikin ya agak sedikit ngebulet. Jadi biar itu hanya menyesuaikan aja dengan bentuk si frame-nya. Nah, untuk visornya itu buat di lampu depan sendiri juga kita menyesuaikan dengan bentuk si body yang lainnya. Dengan sedemikian rupa kita bentuk, termasuk joknya juga, ya kan? Nah, itu dia tuh body-nya. Semuanya sudah jadi. Pokoknya kalau lihat dari depan tuh, kalau lu lihat visor depannya, kalau gue tuh mengingatkan gue adalah ke sebuah film, itu film Predator versus Alien. Makanya gue sebut motor ini ada Alien, karena bentuknya alien.
Ya apapun itu hanya sebuah sebutan nama, hanya mempermudah gua untuk mengingat motor itu aja. Nah itulah body yang kita bikin dari plat dengan ketebalan plat 1,2 mili, full semua 1,2 mili. Selesai semua, ada joknya juga mengikuti si frame, dan di bawah jok itu juga ada tabung kelistrikan, dimana itu aki semua kelistrikannya kumpul ada di situ di dekat monosoknya. Nah setelah body sudah semua, ada beberapa tambahan yang memang kita masukkan dalam PE250 ini agar sesuai dengan konsep. Dari knalpot, gue tetap bikin memang untuk posisinya itu adalah di sebelah kanan dua-duanya, dengan menggunakan pipa, yaitu jatuhnya jadi seperti free flow tapi dengan bahan stainless dengan lasan cacing lah, biar dia makin terlihat galaknya itu keluar, gaharnya keluar. Untuk footstep depannya juga kita bikin apa ya, untuk posisinya itu kita bikin senyaman mungkin. Mungkin bisa dibilang agak sedikit lebih maju, sama seperti dengan apa ya, posisi PE250 yang aslinya. Tapi untuk footstep-footstepnya itu kita bikin dari bahan aluminium. Kita buat sedemikian rupa biar hasilnya lebih menarik. Dan untuk kunci kontaknya pun kita bikin dari bahan aluminium juga seperti biasa, tapi kali ini gue bikinnya untuk ada sarungnya, jadi kita bisa putar, bisa kita gantungin, dan itu ya jadi sesuatu yang unik sih. Terus ada tambahan juga sisi bar yang samping untuk spakbor belakang, pegangan spakbor belakang ya, ataupun sisi bar samping itu kita desain, terus kita chrome. Kita desain tuh kalau kalian lihat di kanan kirinya itu adalah bentuknya itu mirip banget dengan burung elang, mungkin sama dengan motor ini, sama banget dengan motor ini, itu Patagonian Eagle, jadi benar-benar elang banget bentuknya. Untuk stang juga kebetulan stang ini gue 2 kali bikin karena customer itu pengennya itu stangnya model ya drag bar lah ya, lurus gitu. Cuman akhirnya karena memang kemarin pemilihan pipanya agak lebih kecil, sekarang kita bikin pipanya lebih besar. Untuk saklar-saklarnya kita bikin sesuai dengan si pipa aslinya, agar saklarnya, hand grip dan segala macam itu bisa masuk. Jadi bagian tengahnya aja yang dia besar, dengan menggunakan ya pipa kurang lebih sekitar 25 mili lah. Untuk casingnya seperti biasa pipa 22 mili. Nah selain itu juga dari variasi-variasi seperti lampu sen, yaitu kita menggunakan pakai aftermarket. Untuk lampu depannya dia maker. Untuk sen depan itu gue menggunakan sen Jalu. Untuk sen belakang itu sudah bergabung dengan stop lampnya, jadi udah jadi satu, jadi biar lebih simple banget untuk ya lebih apa ya, lebih simple lah pokoknya lah. Dan untuk pemilihan motifnya di body inilah yang memang agak cukup makan waktu, karena kalau hanya untuk cat dasarnya aja berwarna hitam mungkin agak lebih cepat, tapi dikarenakan memang motif strippingnya ini harus sesuai dengan si konsep, dengan bentuk tangki, spakbor dan lain-lainnya, ya mau nggak mau kita cukup berpikir keras gimana caranya biar pas. Itu dia ya, inilah jadinya dengan konsep Pro Street dengan basic Benelli Patagonian Eagle 250. Jadi itulah PE250 ini yang model aslinya seperti apa, akhirnya kita rubah menjadi sedemikian rupa. Menurut kami ya cukup ekstrim perubahannya dan cukup makan waktu dan juga pikiran, dan akhirnya alhamdulillah rampung. Sekarang kita akan coba nanti teman-teman sebelum gua test ride, teman-teman bisa lihat dulu detailnya seperti apa penampakannya, habis itu kita lihat test ride-nya seperti apa. Oke?
Di depan gue nih ada sebuah masker. Tuh. Ini masker kolaborasi antara Bijo Garage dengan God Mountain. Di sini sebelah kiri itu ada logo Bijonya, dan di sini adalah logo Fudok. Logo Fudok ini adalah salah satu gambar yang ada di tato gue. Nah, itulah detail dari perubahan Benelli Patagonia Eagle 250 yang dirubah menjadi ekstrim dengan konsep Pro Street yang gue sebut Alien. Pokoknya ya gokil ya, hasilnya gokil. Emang benar-benar kerja keras dan mikir keras banget untuk membuat motor ini dengan konsep seperti itu. Sekarang kurangnya cuma satu, yaitu kita test ride. Pengen tahu seperti apa, semoga lancar, semoga nggak ada masalah, amin. Dah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita test ride. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya. Langsung, jangan lupa pakai masker, pakai helm juga. Jadi gue dapatnya 190. Ya udah, kita coba. Bentar. Ini apaan? Ini lagi syuting. Buset deh, gue dikirimin rambutan. Endosan dari tukang buah. Ada yang mau datang ke sini? Nih, ya. Gile, lagi syuting ada aja lo ngirimin buah. Orang tuh dikirimnya tuh buah apa lo, buah rambutan. Duren gitu ya, enak ya.